Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Anindya Pratnyaswargi dengan NIM 2512521103. Kali ini kita akan membahas mengenai satu pertanyaan penting, yaitu kenapa hubungan internasional atau HI dianggap sebagai bidang ilmu tersendiri, bukan cuma bagian dari ilmu politik. HI lahir sebagai subjek akademik sekitar Perang Dunia Pertama. Para pemikir awal disebut kaum liberal utopis yang percaya bahwa perang bisa dicegah lewat kerjasama, hukum internasional, dan lembaga global. Contoh nyatanya yaitu Presiden AS Woodrow Wilson mendorong berdirinya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 dengan harapan negara-negara bisa menyelesaikan konflik lewat diplomasi bukan lewat senjata. Tapi harapan itu runtuh saat Perang Dunia II pecah pada tahun 1939 yang dimana hanya 20 tahun setelah Liga Bangsa-Bangsa berdiri. E.H. Carr dalam bukunya The 20 Years Crisis mengkritik liberalisme utopis sebagai naif. Sehingga muncullah kaum realisme sebagai pandangan bahwa negara pada dasarnya hanya mengejar kekuasaan dan kepentingan nasional. Setelah itu, muncul perdebatan kedua sekitar tahun 1950 sampai 60-an soal bagaimana cara mempelajari HI. Satu kubu disebut tradisionalis yang percaya HI harus dipelajari lewat sejarah, hukum, dan filsafat atau bisa disebut pendekatan yang lebih kualitatif. Sementara di kubu lain, behavioralis ingin HI dipelajari seperti sains alam yang menggunakan data, statistik, dan model matematis supaya bisa diprediksi dan diukur kebenarannya secara objektif. Liberalisme lalu berkembang menjadi neoliberalisme yang menekankan pentingnya institusi internasional dan saling ketergantungan atau interdependensi antar negara. Contohnya, Uni Eropa menunjukkan bagaimana negara-negara yang dulu berperang kini bekerja sama erat lewat institusi internasional demi kepentingan ekonomi dan keamanan. Di sisi lain, realisme berkembang menjadi neorealisme yang berfokus pada struktur sistem internasional, terutama pada saat Perang Dingin. Dunia pada saat itu bersifat bipolar yang terbagi menjadi dua kubu besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling berhadapan dalam persaingan kekuatan global. Selanjutnya, muncul juga aliran Inggris atau English School yang memperkenalkan konsep masyarakat internasional. Berbeda dari realisme yang melihat dunia sebagai arena anarki penuh konflik, aliran Inggris melihat negara-negara tetap terikat oleh norma, aturan, dan kebiasaan bersama. Mirip seperti masyarakat, meski tanpa pemerintahan pusat dunia. Selain itu, ada juga ekonomi politik internasional yang menyoroti hubungan antara kekuasaan politik dan kekayaan ekonomi antar negara. Contohnya, kesenjangan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang sering dikaji lewat EPI untuk memahami mengapa sebagian negara sulit keluar dari kemiskinan struktural. EPI terbagi menjadi 3 bagian, yakni merkantilisme, liberalisme ekonomi, dan marxisme. Belakangan ini muncul pendekatan-pendekatan alternatif yang menantang teori-teori mapan tadi, seperti feminisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme. Mereka mengkritik bahwa teori HI klasik terlalu didominasi sudut pandang negara barat dan mengabaikan suara kelompok lain seperti perempuan atau negara bekas jajahan. Lalu, teori mana yang paling benar? Pada buku pengantar studi hubungan internasional, karya Robert Jackson dan George Hansen menegaskan tidak ada satu teori yang mutlak unggul, karena setiap teori adalah produk zamannya masing-masing, menyoroti masalah yang dianggap penting pada zaman tersebut. Itulah perjalanan hubungan internasional sebagai subjek akademik yang terus berkembang lewat perdebatan besar hingga saat ini. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.